Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.2 nilai-nilai guru penggerak. Bersama saya Yanti Rismayanti, calon guru penggerak angkatan 6 SD Anisa, Tangerang Selatan. Nilai-nilai guru penggerak itu sendiri merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak untuk memberikan pengaruh dan perubahan positif untuk ekosistem sekolah dan dunia pendidikan. Makanya untuk itu diperlukan sekali dalam nilai-nilai guru penggerak ini berada di dalam jiwa guru penggerak. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada siswa. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Dari kelima nilai-nilai ini harus terinternalisasi di dalam diri guru penggerak. Perubahan-perubahan apa yang akan saya lakukan sekarang dan ke depannya? Pastinya saya akan melakukan perubahan nyata terhadap ekosistem sekolah dan saya akan menjadi teladan yang baik bagi seluruh ekosistem sekolah sehingga dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Perubahan yang ada di dalam diri saya yang pertama adalah perubahan terhadap berpihak pada murid. Nilai yang berpihak pada murid, pastinya saya akan mengutamakan kepentingan pembelajaran murid. Yang kedua, akan membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan dan cita-citakan. Yang ketiga, menjadi fasilitator dan inspirasi untuk anak murid dan akan mengantarkan anak-anak untuk menemukan jati dirinya sehingga sesuai dengan passion dan minat bakat yang dimiliki setiap anak murid. Yang pertama, saya akan fokus untuk mengembangkan kepemimpinan siswa. Dengan kepemimpinan ini akan membentuk karakter yang kuat untuk anak-anak sehingga mereka akan siap keluar dari lapangan ini, siap bertantangan dengan dunia luar. Kami merangsang di sini anak-anak untuk menjadi leader di setiap harinya. Dia bisa membantu teman-teman dalam memimpin doa di kelas, dalam berprestasi di kelas, dalam berpresentasi di kelas, dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, ataupun dalam berperan di kehidupan sehari-hari. Di kelas kami memberikan peran-peran di setiap anak, di mana setiap anak adalah seorang pemimpin. Peran-peran itu akan membantu dirinya membentuk karakter yang kuat, membentuk pemimpin yang hebat, sehingga menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Di sini merupakan oase pembelajaran di sekolah. Anak-anak diberikan sarana, prasarana, kesempatan-kesempatan untuk terus menggali pengetahuannya sendiri. Mereka bisa berdiskusi, bisa sharing, bisa menemukan ilmu-ilmu yang akan memuaskan rasa keingintahuan mereka. Mereka juga bisa dengan sendirinya menemukan hal-hal baru, gagasan-gagasan baru, ide-ide baru untuk menemukan pembelajaran sendiri. Pastinya pembelajaran yang diikuti oleh anak-anak di sekolah akan dapat mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan kodrat alamnya, di mana guru merangsang menemukan minat dan bakat apa yang ada di dalam dirinya, seperti menulis, melukis, bermusik dengan bagus, atau juga dengan mengikuti kodrat zamannya menguasai teknologi digital yang merupakan tantangan zaman era sekarang. Selain itu juga anak-anak dirangsang untuk melatih menjadi entrepreneur. Anak-anak diberikan kesempatan, diberikan pengalaman-pengalaman bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur.
Sebagai contohnya, dia sebagai seorang pengusaha kecil-kecil punya usaha. Bagaimana dia merancang ide apa yang akan dia tuangkan, bagaimana promosinya, dan bagaimana bentuk dari pelaporan sehingga dia dapat mengetahui keuntungan dan kerugiannya. Ini salah satu contohnya. I ain't with them diets. No. Inilah salah satu dari project yang dilakukan anak-anak untuk merangsang bagaimana menjadi seorang entrepreneur, mulai dari mempromosikan barangnya. Berikutnya, setelah penjualan dilakukan, bagaimana pengepakannya, bagaimana pengepasannya, dan sampai ke titik pelaporan sehingga dapat mengetahui berapa banyak untung yang mereka peroleh. Berikutnya yaitu memupuk keberanian dan percaya diri. Di sini anak-anak diberikan kesempatan dan pengalaman bagaimana untuk mengasah ilmu dan keingintahuan yang mereka ketahui. Dengan cara memberikan tugas, mulai dari bagaimana mencari literatur, mencari pengetahuan sendiri, kemudian dia mempersiapkannya untuk di-sharingkan atau dipresentasikan kepada orang lain. Inilah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gadis, hari ini aku ingin menceritakan atau menjelaskan tentang penyakit yang aku kenal, yaitu hidrosefalus. Dengan diberikan kesempatan dia berpresentasi di sini, ini menjadi bekal kepada anak-anak bagaimana dia berani untuk berbicara di depan orang lain, bagaimana dia yakin dengan apa yang disampaikan kepada orang lain dan bisa mempengaruhi orang lain. Berikutnya adalah Assalamualaikum. Adalah kuat fisik dan sportivitas. Oke, itulah selain dari ilmu pengetahuan yang kita kuatkan kepada anak-anak, tapi kita kuatkan juga fisik dan sportivitasnya. Berikutnya nilai yang akan saya kuatkan adalah nilai mandiri, di mana nilai mandiri ini saya akan terus belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri sehingga semakin menguasai dan ahli dalam apapun. Yang kedua adalah akan banyak sharing dengan teman lain, kemudian akan berperan aktif baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, di mana mengambil peran untuk perubahan ekosistem pendidikan. Dan saya akan menjadi coach bagi teman sejawat dan komunitas praktisi lainnya. Ini adalah salah satu contoh di mana saya mengembangkan diri saya, memupuk diri saya untuk bagaimana mempelajari bahasa Inggris, kemudian bagaimana mempelajari ilmu agama, bagaimana untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Berikutnya, saya mengikuti banyak pelatihan untuk membekali diri saya agar dapat ahli di bidang apapun. Saya mendapatkan ilmu banyak dari motivator-motivator hebat. Dari sini memberikan kepercayaan kepada diri saya untuk melangkah lebih ringan, membantu teman-teman yang lain, memberikan pengaruh dan perubahan yang baik. Selain belajar dari motivator-motivator hebat, saya juga belajar dari komunitas praktisi yang lain. Banyak pengalaman-pengalaman yang menjadi bekal untuk saya di ekosistem pendidikan saya. Di sini belajar dengan komunitas praktisi selain memberikan dampak ilmu yang positif untuk diri saya, di sini juga saya menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Selain belajar dari pihak lain, saya juga men-sharingkan ilmu yang saya peroleh dengan coaching dengan pendidik lain. Saya di sini memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan penguatan-penguatan kepada teman-teman
yang ada di dalam lingkungan sekolah untuk bergerak lebih baik lagi menuju ke perubahan yang lebih baik. Nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Dari nilai reflektif ini yang akan saya lakukan adalah memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling dan memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri murid dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga dapat menjalankan peran guru dari waktu ke waktu dengan baik. Dengan nilai reflektif yang berikutnya, yaitu saya bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kerja dan hasil kerja saya dan melakukan perbaikan melalui tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian saya akan membuat jurnal refleksi harian sebagai pegangan perbaikan dan melakukan feedback dari perbaikan refleksi yang sudah dilakukan dengan melibatkan murid dan guru sejawat. Inilah nilai reflektif saya yang saya lakukan, yaitu membuat jurnal refleksi diri secara rutin setiap hari. Di sini sebagai panduan saya, hal-hal mana yang harus saya perbaiki di setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meminta refleksi dari murid. Setelah saya pembelajaran, saya langsung meminta masukan dan refleksi dari anak-anak. Begitu juga diskusi berkenaan dengan refleksi dari pandangan teman sejawat saya. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Dalam nilai kolaboratif ini, saya akan membangun hubungan positif dengan semua pihak untuk mewujudkan perubahan dalam dunia pendidikan. Kemudian, berkolaborasi dengan murid, teman sejawat, stakeholder di sekolah, orang tua murid, beserta komunitas praktisi yang lainnya. Dengan itu, dari semua stakeholder ini bergandengan tangan untuk melakukan perubahan. Ini kegiatan kolaborasi dengan bersama teman-teman, baik mendiskusikan dengan kurikulum maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah inovatif. Di sini saya melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman murid-murid. Kemudian berani mencoba hal yang baru dengan cara mengulik dan banyak berlatih dengan tujuan agar murid-murid dapat melakukan pembelajaran dengan senang dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Inilah inovasi-inovasi yang saya lakukan untuk menunjang ke proses pembelajaran, mulai dari aplikasi penilaian untuk pelaporan kepada orang tua, kemudian ada juga media pembelajaran di mana saya membuat media pembelajaran dari aplikasi Quizizz, kemudian membuat video pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak karena dari video ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik kepada anak-anak selama proses pembelajaran. Aplikasi yang lainnya yang saya pergunakan untuk mengembangkan dan menunjang ke proses pembelajaran ada pembuatan media pembelajaran di Canva, kemudian permainan melalui aplikasi Mentimeter, melalui Educandy, dan melalui Woodwall. Karena dengan banyak permainan di sini akan semakin merangsang anak-anak untuk memahami pembelajaran dengan sangat baik. Itulah nilai-nilai penggerak yang akan saya lakukan mulai sekarang dan ke depannya. Semoga dapat melahirkan generasi pemimpin yang tangguh amanah dan yang sukses sesuai dengan passion yang dimilikinya sehingga dapat membangun peradaban yang lebih baik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, salam guru penggerak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.